Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Iswayanti dari Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, di mana merupakan salah satu bagian dari akuntansi khusus yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Nah, dalam suatu pengelolaan perusahaan, akuntansi biaya ini sangat penting loh teman-teman. Dan akuntansi biaya juga ini sudah berkembang menjadi tools of management yang berfungsi sebagai penyedia informasi untuk kepentingan manajemen agar menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, selanjutnya ke tujuan akuntansi biaya. Yang pertama, penentuan harga pokok produksi, di mana biaya-biayanya ini dihimpun menurut pekerjaan, menurut bagian-bagian, ataupun menurut barang dan jasanya itu sendiri. Nah, yang kedua, ada perencanaan biaya. Perencanaan adalah suatu usaha untuk merumuskan tujuan dan menyusun program operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang ketiga, ada pengendalian biaya. Pengendalian adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan melakukan perbandingan terhadap pelaksanaan dan rencana. Nah, yang keempat yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan khusus. Nah, ini berkaitan dengan ketika suatu perusahaan akan membuat suatu produk ataupun meneruskan dan menghentikan suatu produk, membeli atau membuat sendiri suatu produk, dan bisa contoh yang lainnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Disimak baik-baik ya teman-teman. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Berdasarkan pemakai laporan, akuntansi keuangan dipakai oleh pihak eksternal seperti kreditur, pemerintah, atau investor. Nah, sedangkan akuntansi manajemen ini dipakai oleh pihak internal. Menurut standar penilaian, akuntansi keuangan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim seperti PSAK dan International Financial Reporting Standard atau disingkat IFRS. Nah, sedangkan akuntansi manajemen tergantung kepada kebijakan pimpinan masing-masing perusahaan. Berdasarkan cakupan informasi, akuntansi keuangan ini menggunakan data perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan akuntansi manajemen, data disajikan atas dasar bagian, departemen, unit, cabang, dan lain-lain. Berdasarkan sifat dari laporan, akuntansi keuangan itu bersifat historis, sedangkan akuntansi manajemen lebih ke prospek masa depan. Menurut jenis informasi, akuntansi keuangan ini menyediakan mengenai informasi keuangan saja, sedangkan akuntansi manajemen menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan. Nah, menurut periode laporan, akuntansi keuangan ini laporannya secara periodik, sedangkan akuntansi manajemen lebih fleksibel. Hubungan akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan tercermin pada tujuan akuntansi biaya untuk penentuan harga pokok produk dan sekaligus menentukan nilai persediaan. Nah, ini dapat dilihat di laporan posisi keuangan atau neraca ya, dan laporan laba rugi. Nah, selanjutnya hubungan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen yaitu membantu manajemen untuk menentukan biaya seharusnya terjadi untuk menghasilkan satu unit produk, sejumlah produk,
dan suatu tingkat kegiatan tertentu. Nah, akuntansi biaya ini juga dapat menghasilkan informasi biaya yang relevan kepada manajemen untuk membuat berbagai keputusan khusus. Oke, selanjutnya ketiga kelompok manajemen dalam organisasi perusahaan. Yang pertama ada The Executive Management Group. Ini terdiri dari direktur utama, wakil-wakil direktur utama, dan pimpinan kecil lainnya yang bertanggung jawab terhadap pemasaran, pembelian, produksi, keuangan, dan akuntansi. Nah, yang kedua ada The Middle Management Group. Ini terdiri dari manajer divisi, terus para manajer cabang, dan kepala bagian. Nah, yang ketiga ada The Operating Management Group. Selanjutnya ada Line and Staff Function. Nah, di sini ada dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi lini. Fungsi lini adalah rantai dari arus perintah yang dimulai dari atas, yang dimulai dari direktur utama ya, nanti turun ke bawah dalam suatu organisasi. Yang kedua ada fungsi staf. Fungsi staf ini memberikan dukungan ataupun nasihat kepada orang-orang yang berada di fungsi lini. Nah, fungsi lini ini digambarkan itu oleh garis lurus ya, karena menunjukkan suatu perintah, sedangkan fungsi staf itu dicerminkan oleh garis putus-putus dalam suatu diagram organisasi. Peran controller dalam perencanaan dan pengendalian. Controller adalah seorang manajer kunci yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi sebuah perusahaan. Nah, peran controller itu tidak terbatas pada fungsi pencatatan dan pelaporan, tetapi meliputi aspek-aspek manajemen yang luas dari fungsi akuntansi, yaitu berperan dalam membantu manajemen dalam tahap perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan serta tanggung jawab dan kegiatan fungsional utama. Controller bisa disebut dengan nama lain, yaitu akuntan internal atau akuntan manajemen. Konsep biaya dan laporan keuangan. Nah, di sini konsep biaya, beban, dan kerugian. Jadi kita harus tahu dulu nih pengertian dari biaya, beban, dan kerugian. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu barang ataupun jasa yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, sedangkan beban itu adalah biaya-biaya yang sudah memberikan manfaat. Untuk kerugian yaitu biaya yang timbul ketika kita sudah memperoleh barang dan jasa yang memang sudah tidak bisa memberikan manfaat lagi pada kondisi tertentu. Klasifikasi biaya. Nah, berdasarkan produknya, biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya bahan baku langsung atau direct material cost. Nah, biaya ini merupakan biaya perolehan dari seluruh bahan baku langsung yang menjadi bagian utama barang jadi. Nah, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Nah, biaya ini meliputi gaji atau upah yang terlibat secara langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau factory overhead. Nah, biaya-biaya ini adalah biaya yang tidak termasuk ke dalam biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya seperti biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya asuransi, biaya perawatan mesin-mesin pabrik. Selanjutnya ada biaya utama atau prime cost dan biaya konversi atau conversion cost. Biaya utama adalah gabungan dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku langsung. Sedangkan biaya konversi adalah gabungan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik.
Berdasarkan departemen, dibagi menjadi dua. Yang pertama, Departemen Produksi atau Production Department, dan yang kedua, Departemen Pendukung atau Supporting Department. Departemen Produksi adalah unit dalam perusahaan manufaktur yang memproduksi barang dan jasa. Seluruhnya dibebankan kepada barang yang diproduksi. Berdasarkan perilaku biaya, biaya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost adalah biaya-biaya yang nilai totalnya berubah secara langsung seiring dengan adanya perubahan pada tingkat aktivitas atau volume, baik itu volume produksi atau volume penjualan. Contohnya, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya penjualan. Yang kedua, ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya-biaya yang nilainya secara total tetap atau tidak berubah. Contohnya seperti beban penyusutan dan beban sewa. Nah, yang ketiga ada biaya semi variabel atau semi variable cost. Adalah biaya-biaya yang mempunyai unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya seperti biaya listrik dan telepon. Berdasarkan periode akuntansi, biaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya produk atau product cost, dan ini disebut juga sebagai manufacturing cost. Contohnya seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Nah, yang kedua ada biaya periode atau period cost, adalah biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan persediaan atau produk, tetapi berhubungan dengan periode waktu akuntansi. Nah, biaya periode ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Nah, yang kedua, belanja modal atau capital expenditure. Pengeluaran pendapatan ini adalah biaya untuk satu periode akuntansi. Contohnya seperti biaya pemeliharaan mesin dan peralatan pabrik. Nah, yang kedua, belanja modal. Ini lebih dari satu periode akuntansi. Awal periode dicatat sebagai aset, berubah seiring waktu menjadi beban. Contohnya, pengeluaran untuk pembelian gedung, pengeluaran untuk pembelian kendaraan. Berdasarkan fungsi manajemen atau jenis kegiatan fungsional, biaya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, biaya produksi, yang kedua, biaya penjualan, dan yang ketiga, biaya umum atau administrasi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk menghasilkan produk hingga siap untuk dijual. Biaya penjualan adalah biaya-biaya yang terjadi untuk menjual suatu produk atau jasa. Yang ketiga, biaya umum atau administrasi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengendalikan dan juga menjalankan suatu perusahaan. Siklus akuntansi biaya. Nah, siklus akuntansi biaya ini sama saja seperti dalam siklus akuntansi keuangan yang dimulai dari mengidentifikasi transaksi, kemudian sampai ke jurnal penutup ataupun jurnal pembalik ya. Nah, untuk yang membedakan yaitu pada akun persediaan, karena dalam akuntansi biaya, akun persediaan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses, yang ketiga yaitu persediaan barang jadi. Dokumen sumber. Pembelian dan penerimaan bahan baku langsung dan tidak langsung diperoleh dari faktur pembelian, order pembelian, bukti permintaan pembelian, bukti penerimaan barang atau the receiving report. Permintaan atau pemakaian bahan baku langsung dan tidak langsung untuk produksi ini diperoleh dari bukti permintaan bahan baku. Pengembalian bahan baku langsung dan tidak langsung ke pemasok atau supplier ini diperoleh dari nota debit. Pengembalian bahan baku dari produksi ke gudang
ini diperoleh dari slip pengembalian bahan atau material return slip. Nah, pembuatan daftar gaji dan upah maupun pembebanan gaji dan upah ini diperoleh dari kupon waktu atau daftar waktu serta kartu. Biaya overhead pabrik ini diperoleh dari slip penentuan alokasi biaya penyusutan dan asuransi, faktur, surat penagihan untuk listrik, air, telepon, dan lain-lain. Laporan beban pokok penjualan dan laporan laba rugi. Nah, langkah-langkah dalam menghitung laporan beban pokok penjualan yaitu 1. Menghitung biaya pemakaian bahan baku langsung. Yang kedua, menghitung total biaya produksi, yaitu biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Yang ketiga, menghitung harga pokok produksi. Total biaya produksi ditambah persediaan barang dalam proses awal dikurangi persediaan barang dalam proses akhir. Yang keempat, menghitung beban pokok penjualan. Harga pokok produksi ditambah persediaan barang jadi awal dikurangi persediaan barang jadi akhir. Nah, setelah itu masukkan ke laporan laba rugi.